Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama aku Selin Monica. Di sini aku bakal ceritain satu cerita nih dari sebuah buku yang berjudul Alchemy. Nah, di sini ada satu cerita yang menarik untuk diceritakan dan aku bagi kepada kalian. Dan mau tahu ceritanya kan? Gimana sih? Aku bacain ya ceritanya. Diceritakan seorang raja sedang mencari orang yang benar-benar mengetahui tentang alkemi. Sudah banyak orang yang datang, tetapi ketika diuji didapati bahwa mereka tidak dapat membuat besi menjadi emas. Hingga suatu ketika seseorang berkata kepada raja, ada sebuah desa yang di dalamnya tinggal seseorang yang hidup dengan sederhana dan biasa saja. Orang-orang di sana mengatakan bahwa dia mempunyai ilmu alkemi. Setelah mendengar laporan tersebut, raja segera mengirim utusan kepadanya. Ketika dia sampai di kerajaan, raja mengutarakan keinginannya untuk mempelajari alkemi. Raja juga memberitahukan bahwa dia akan memberi apapun yang diminta oleh orang itu. Tidak, jawab orang itu. Saya tidak mengetahui sedikit pun ilmu yang begini maksudkan, raja berkata. Setiap orang memberitahuku bahwa engkau mengetahui ilmu tersebut. Tidak, Baginda, jawabnya. Paduka mendapatkan orang yang salah. Coba engkau perhatikan, kata sang raja. Aku akan memenjarakanmu seumur hidup. Dia jawab, apapun yang Paduka hendak lakukan, lakukanlah. Paduka salah orang. Baiklah, sang raja berkata, aku akan memberimu waktu 6 minggu untuk memikirkannya. Dan selama waktu itu, engkau akan dipenjara. Pada akhir minggu ke-6, jika engkau berkeras hati, aku akan menghukum mati. Akhirnya orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Setiap pagi sang raja datang ke penjara dan bertanya, apakah sekarang engkau telah berubah pikiran? Bisakah engkau mengajariku alkemi? Sekarang kematianmu semakin dekat, berhati-hatilah. Ajari aku pengetahuan itu. Orang itu menjawab, tidak, Baginda. Pergilah kepada orang lain, pergilah kepada orang yang memiliki sesuatu yang Paduka inginkan. Saya bukanlah orang yang Paduka cari. Pada setiap malam hari, datanglah pelayan pergi ke penjara. Dia menyapu lantai serta membersihkan debu ruangan penjara itu. Dia mengantarkan makanan untuk orang itu, menumpahkan rasa empati padanya, dan melakukan segala hal yang dia mampu untuknya. Sebagai layaknya seorang pelayan, dia selalu menanyakan, apakah Anda sakit kepala? Adakah yang dapat saya lakukan? Apakah Anda letih? Dapatkah saya membersihkan tempat tidurmu sehingga Anda bisa tidur dengan tenang? Bolehkah saya mengipasi hingga engkau tidur? Udaranya begitu panas. Segala sesuatu yang bisa dia lakukan untuknya, dia kerjakan saat itu. Demikianlah hari-hari berlalu. Tinggal 1 hari lagi kepala orang tersebut dipenggal. Raja mengunjungi di pagi hari dan memberitahukan, sekarang kau tahu bahwa waktumu tinggal sehari lagi. Ini kesempatan terakhir bagimu untuk menyelamatkan nyawamu. Dia berkata, tidak, Baginda Raja. Yang Baginda cari orang lain, bukan saya. Pada malam harinya, ketika pelayan datang, dia berkata, wahai orang yang malang, wahai pelayan yang malang, engkau sungguh empati. Aku akan membisikkan di telingamu sebuah kata tentang alkemi. Sebuah kata yang akan membuatmu mampu untuk mengubah besi menjadi emas. Pelayan berkata, sungguh aku tak tahu apa yang Anda maksudkan dengan alkemi. Saya hanya ingin melayani Anda, dan saya sungguh menyesal bahwa besok Anda akan dipancung. Sungguh, hal itu menggoyahkan hatiku. Saya hanya berharap bisa memberikan jiwa saya untuk menyelamatkan. Seandainya bisa, sungguh saya sangat bersyukur. Sang alkemi berkata, lebih baik aku mati daripada memberikan ilmu alkemi kepada orang yang tidak layak menerimanya. Ilmu yang akan saya berikan dalam empati, dalam penghargaan, dalam cinta, tak akan kuberikan kepada raja yang akan mengambil nyawaku besok. Mengapa demikian? Karena engkau pantas menerimanya, sedang raja tidak pantas. Lalu dia membisikkan di telinganya kata-kata rahasia. Alih-alih membuat emas, bahkan dia sendiri menjadi emas. Di pagi hari, raja datang memberikan peringatan terakhir dan berkata, sekarang kesempatan terakhirmu, telah tiba waktunya untuk memenggal kepalamu.
sekarang engkau harus mengajariku ilmu alkemi atau pergi ke tempat eksekusi. Dia berkata, tidak. Sang raja berkata, tetapi engkau telah memberikannya kepadaku. Orang itu menjawab, padamu Baginda. Saya tidak memberikan kepada Baginda, tetapi kepada pelayan. Pelayan itu adalah saya, kata sang raja. Akhirnya ahli alkemi dibebaskan dan diberi hadiah sesuai janji raja, serta diizinkan untuk pulang ke desanya lagi. Cerita indah tersebut memberi kita pandangan tentang ilmu alkemi. Proses yang dijalani sang raja dengan menjadi pelayan adalah proses untuk memperoleh pengetahuan esoteris. Sementara proses yang lain di mana sang raja melakukan pemaksaan bukanlah jalan yang benar untuk memperoleh pengetahuan esoteris. Pengetahuan esoteris tidak akan diperoleh dengan cara pemaksaan. Persoalan inilah yang menjadi kesukaran dalam pengetahuan esoteris, yaitu seseorang yang terlatih dalam ilmu pengetahuan atau eksoterik belum tentu mampu mencapai pengetahuan esoteris, kecuali melalui proses psikologis. Persoalan inilah yang menjadi kesukaran dalam pengetahuan esoteris, yaitu seseorang yang terlatih dalam ilmu pengetahuan atau eksoterik belum tentu mampu mencapai pengetahuan esoteris, kecuali melalui proses pengetahuan psikologis. Agar dapat memasuki gerbang mistisisme, yang harus dilakukan pertama kali adalah seseorang harus memahami perasaan, pelayanan, empati, dan keikhlasan. Cara belajar saat ini dengan mengesampingkan dimensi sentimental yang merupakan sisi terpenting, merupakan kesalahan besar. Ini seperti mendidik seseorang dengan mengeluarkan kehidupan darinya dan mengubah terlebih dahulu dari orang hidup menjadi orang mati. Kematian heroisme, kematian idealisme, kematian jiwa yang telah memberikan pengaruh atas umat manusia ribuan tahun. Pada generasi sekarang, yang harus dihidupkan adalah kemampuan merasakan, melayani, empati, dan ikhlas. Mantra yang dibutuhkan saat ini di balik pikiran adalah merasakan, melayani, empati, dan juga ikhlas. Sekian cerita dari buku alkemi yang menceritakan tentang sebuah proses menuju apa yang ingin kita capai. Sekian sedikit cerita yang bisa saya ceritakan dari sebuah buku berjudul alkemi. Semoga bisa memberikan manfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.